Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online GPI Point Square. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah secara online. Untuk mencegah penularan COVID-19, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah untuk menaati protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas di luar ruangan, dan satu lagi, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah untuk mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh setiap instansi maupun lembaga pemerintahan. Ibadah kita hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yaitu Bapak Malfonso Tuasinai. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita untuk kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah yang sudah tergabung dalam komunitas school, dan kami juga mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah bagi yang belum tergabung di dalam komunitas KUL untuk segera menghubungi para gembala-gembala KUL. Di dalam KUL kita dapat bertumbuh bersama, kita dapat saling mendoakan dan saling menguatkan. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah untuk mengikuti kegiatan doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi secara online. Bagi Bapak, Ibu yang rindu memberikan persembahan, Bapak, Ibu dapat mentransfer melalui akun BCA yang tertera di layar kaca Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah. Untuk mempermudah Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah dapat menggunakan fasilitas perbankan dengan cara memindai maupun men-scan QR barcode yang tertera di layar kaca Ibu dan teman-teman yang ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi ini kami dapat beribadah secara online, dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami di sepanjang pandemi. Tuhan sertai, Tuhan lindungi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kami mengharapkan biarlah COVID-19 ini segera berlalu, itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau menyertai Tuhan gembala sidang kami, Bapak Opaniko, beserta dengan keempat wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayan 1H, Bapak Pendeta Budianto Totong, dan kami juga berdoa untuk Gembala Cabang, Bapak Pendeta Suwardi Tuhan, beserta dengan wakilnya, penatua, dan gembala-gembala kul yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan berterima kasih bagi
pribadi yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan sertai dan kami merindukan kehadiran Tuhan ada di ibadah online kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula,
saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu dalam ibadah online saat ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita luar biasa. Meskipun kita mendengar bahwa angka COVID meningkat, saudara, tidak perlu khawatir dan cemas, sebab Tuhan kita yang selalu menjaga setiap kita. Yang percaya boleh tepuk tangan yang dahsyat dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan bersuka cita saat ini. Katakanlah, Kaulah satu-satunya Tuhan. Kebenaran yang selalu
setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Sebab tangan kanan-Mu yang siap menopang kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
Persiapkan setiap hati kami saat ini Tuhan, untuk mendengar sabda-Mu. Biarlah hati kami dialiri oleh air-air, aliran air yang menyejukkan setiap kami Tuhan, yang memberikan pertumbuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami dengar firman-Mu Tuhan, maka setiap air yang mengalir itu Tuhan akan memberikan pertumbuhan buat iman kami, untuk rohani kami Tuhan, sehingga pengenalan akan Engkau semakin dalam, dan kami pada akhirnya menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah setiap kami merindu mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum pelayanan firman, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menyiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami rindu selalu untuk diajar oleh-Mu ya Tuhan, sehingga kami berjalan di jalan yang benar. Dan hari ini kami mau belajar Tuhan tentang menembus batas daripada tembok-tembok masalah maupun pengetahuan ataupun persoalan kami di dalam hidup ini. Kami rindu Tuhan, Engkau menuntun kami, memberikan kami pengertian yang baru, sehingga apa yang kami lakukan ke depan Tuhan, berdasarkan firman yang Kau tabur hari ini, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Karena Tuhan baik, selalu memelihara dan melindungi hidup kita. Tak terasa hari ini tanggal 4 Juli 2021 adalah semester kedua di tahun 2021. Sewaktu sangat cepat berlalu. Baru saja situasi kemarin pandemi sudah mulai membaik, tapi tiba-tiba hari ini kita sama-sama tahu bahwa kita dilanda pandemi COVID gelombang kedua. Dan diberlakukannya PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ke depan. Kita ada di hari-hari yang darurat. Tapi saudaraku, dalam hidup ini, persoalan, situasi yang darurat, wabah COVID, kemudian persoalan kita di rumah, persoalan di kantor, tempat bekerja, usaha, semua mengalami persoalan, mengalami masalah. Dan Tuhan pasti akan buka jalan bagi masalah kita. Tapi kalau kita tidak kuat terhadap persoalan ini, kita bisa menjadi tawar hati. Alkitab mencatat tentang tawar hati ini. Dan ketika saya mencoba mencari arti dari tawar hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mendapatkan ada 99 arti dari kata tawar hati ini yang ternyata energinya sangat negatif. Dan ternyata tawar hati ini lebih buruk atau lebih berat dari sekedar takut. Ya, antara lain dikatakan tawar hati itu adalah takut, cemas, khawatir, bernyali kecil, kecut hati, gamang, gelisah, kemudian ngambek, patah hati, bisa sakit hati, bisa patah semangat, bisa putus harapan, gusar, kesel, masgul, tersakiti, tersinggung, masa bodoh, dan seterusnya. Kalau dari kata-kata tadi kita bisa melihat bahwa tawar hati ini adalah energi yang sangat negatif dan bisa merusak kondisi kita, ya, kondisi psikologis kita, kondisi sistem imun kita, di mana di saat-saat seperti ini justru kita membutuhkan daya tahan tubuh dan imun sistem yang semakin baik. Dan saya percaya bahwa imun yang baik bisa kita peroleh dari rasa damai sejahtera dan sukacita yang ada dalam hati kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tanpa sadar, banyak orang Kristen yang
melihat masalah itu berdasarkan fakta-fakta yang kelihatan, ya. Berita-berita yang kita dengar, kemudian data-data, ya, krisis yang terjadi, usaha yang tutup, penghasilan menurun, ya, bahkan kita mungkin sakit, terpapar COVID, atau kenalan kita, atau ada keluarga kita yang terpapar, atau mungkin bahkan ada yang meninggal dunia. Semuanya terjadi di sekitar kita dan kita melihat itu. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya, kita kurang bisa melihat apa yang tidak kelihatan, apa yang belum kelihatan, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ada tembok yang membatasi pandangan kita, sehingga pandangan kita hanya terfokus pada masalah yang ada. Akibatnya, itu tadi, kita bisa menjadi tawar hati. Judul khotbah hari ini adalah menembus batas. Melalui khotbah hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus untuk tidak melihat masalah sebagai tembok masalah yang sudah mentok sehingga membuat kita tawar hati. Kita akan belajar dari Rasul Paulus bagaimana kita bisa menembus batas dari tembok masalah yang ada. Mari kita awali dengan membaca sebuah quote, ya. Di balik fakta lahiriah ada fakta batiniah. Di balik fakta lahiriah ada fakta batiniah. Jadi ada fakta yang lahiriah, ada fakta yang batiniah. Dan inilah yang akan kita pelajari dan kita kupas dalam khotbah hari ini. Kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 4 ayat 16. Paulus bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, diawali dengan kalimat, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi Rasul Paulus membuka dengan bahwasanya manusia lahiriahnya semakin merosot, ya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dia menggambarkan dua kondisi yang berbeda antara manusia lahiriahnya dengan manusia batiniahnya. Manusia lahiriahnya semakin merosot, namun manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Paulus memberikan pelajaran kepada kita bahwa bisa loh, sekalipun semua merosot, penghasilan merosot, kesehatan merosot, keadaan merosot, semua merosot, ya. Tapi batiniah kita masih bisa loh merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga tidak ikut-ikutan merosot. Ya, jelas bahwasanya Rasul Paulus ingin memberikan rahasianya kepada kita, bahwa supaya kita, manusia lahiriah kita tidak merosot di tengah situasi yang membuat kita merosot, kita harus membaharui manusia batiniah kita sehari ke sehari. Untuk lebih memperjelas tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah, saya coba akan jelaskan secara cepat dan singkat, walaupun sebenarnya harusnya butuh waktu yang cukup panjang, tapi saya akan buat versi singkatnya sebagai berikut. Yang pertama, manusia lahiriah dan manusia batiniah adalah bentuk pemisahan secara dikotomi atau dua bagian, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ya, manusia jasmani dan manusia rohani, ada kata-kata lain, atau juga kedagingan dengan roh, ya. Jadi manusia lahiriah dan manusia batiniah, ya, bedanya adalah manusia lahiriah adalah ini. Saya adalah, yang saudara lihat adalah manusia lahiriah, ya. Dan manusia lahiriah ini ya lahir besar, muda, kemudian menjadi tua. Dan akhirnya menjadi makin tua dan akhirnya merosot, makin merosot dan akhirnya mati. Jadi tidak kekal. Sedangkan manusia batiniah adalah manusia di dalam hati, ya. Ketika kita lahir baru, maka manusia batiniah ini lahir baru, lahir dalam hati kita. Kemudian bertumbuh dan dibaharui selalu, ya, dibaharui selalu menuju pada pembentukan karakter Kristus dalam hidup kita. Dan ini manusia batiniah ini bersifat kekal, ya.
manusia lahiriah ini mati dan dikubur, tetapi manusia batiniah ini akan mengalami kekekalan. Ya. Kekekalan itu ada dua ya, kekekalan dalam sorga atau kekekalan dalam neraka. Nah, masalahnya tidak semua orang Kristen manusia batiniahnya diperbaharui. Sehingga bukan lama-lama semakin dewasa, semakin baik kualitasnya, semakin serupa karakter Kristus, tetapi justru makin menurun. Bahkan bisa semakin merosot. Jadi ikut-ikutan seperti tubuh lahiriah. Makin tua malah makin merosot. Ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya akan coba untuk menjelaskan secara trikotomi, yaitu 3. Karena tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, ya tubuh. Saya coba gambarkan ini tubuh, ya tubuh. Kemudian jiwa ada di pikiran dan roh ada di hati. Ya, kita coba jelaskan bahwasanya manusia lahiriah adalah ini tubuh. Ya, kemudian jiwa adalah ini pikiran, perasaan, ya perasaan dan kehendak. Ya, kita melakukan semua diproses dalam jiwa. Dan roh adalah manusia batiniah. Kemudian tubuh ini tidak kekal. Alkitab mengatakan tubuh ini mungkin hanya 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Ya, walaupun di kenyataannya ada yang 90, ada yang 100. Tapi tubuh ini makin tua dan akhirnya mati, tidak kekal. Sedangkan manusia roh, manusia batiniah ini adalah kekal, ya, menuju sorga atau neraka. Kemudian manusia lahiriah memiliki mata jasmani. Kita melihat segala sesuatu dengan mata, kita menilai dengan apa yang kelihatan. Sedangkan manusia batiniah memiliki mata rohani, mata hati, ya, mata hati atau mata rohani, ya, bisa melihat yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Kemudian manusia lahiriah atau tubuh ini adalah alat komunikasi dengan sesama, di mana kita berjumpa, kita ngobrol, kita mengasihi sesama kita. Tapi kalau roh kita, manusia batin, kita adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kemudian manusia lahiriah adalah memiliki keinginan daging, ya, dan hawa nafsu, tapi ujungnya maut. Sedangkan manusia batin yang memiliki keinginan roh, rohnya adalah Roh Kudus. Karena kita sebagai orang percaya kita punya Roh Kudus dalam hati kita, maka keinginannya adalah hidup dan damai sejahtera. Itulah manusia batiniah. Manusia lahiriah diisi oleh pengetahuan yang kelihatan, ilmu pengetahuan, ya. Itu kita proses dalam pikiran. Bahkan hawa nafsu kedagingan kita juga diproses dalam pikiran. Sedangkan untuk manusia batiniah, masukan atau yang diberikan kepada jiwa adalah firman Tuhan dan suara Roh Kudus, suara Tuhan. Itu yang diterima oleh manusia batiniah. Dan yang terakhir, manusia lahiriah itu memiliki perbuatan daging yang jahat, ya, keinginan daging yang jahat, yang menuju pada kebinasaan dan tidak punya tempat di kerajaan sorga. Sedangkan manusia batiniah yang ada Roh Kudusnya akan membawa hidup kita dalam pembaharuan setiap hari sehingga memiliki karakter Kristus, memiliki buah-buah roh yang di Galatia 5 akan jelaskan. Dengan penjelasan ini, pertanyaannya adalah, mana yang lebih penting? Manusia lahiriah kita atau manusia batiniah? Dua-duanya penting. Karena kita juga harus memelihara manusia lahiriah kita, kesehatannya, ya, kebersihannya, dan sebagainya. Demikian juga dengan manusia batiniah kita juga harus sehat. Dua-duanya penting. Nah, ketika dua-duanya penting, mana yang jadi prioritas? Manusia lahiriah atau manusia batiniah? Untuk mudahnya, kita coba menggunakan hukum kasih. Ya. Hukum kasih adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama, bukan? Yang pertama mengasihi Allah, dan yang kedua mengasihi sesama. Mengasihi Allah kita lakukan dengan manusia batiniah kita, dengan manusia rohani kita. Kita berdoa, kita mendapatkan jawaban Tuhan dalam hati kita, kita mendengar suara Roh Kudus yang mendampingi hidup kita. Jadi kita mengasihi Tuhan, walaupun kita mengasihi Tuhan all out, ya, dengan seluruh roh, jiwa, dan tubuh, ya. Kau mengasihi Tuhan dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan pikiran, dengan akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Tetapi yang mengendalikannya adalah manusia batiniah.
Dan untuk mengasihi sesama, kita berkomunikasi menggunakan manusia lahiriah kita. Jadi dengan hukum kasih ini, kita bisa memprioritaskan. Yang pertama adalah manusia batiniah yang berkomunikasi untuk mengasihi Allah. Dan yang kedua adalah manusia lahiriah yang berkomunikasi untuk mengasihi sesama kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi untuk menembus batas. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat menembus batas tembok-tembok masalah kita? Dari penjelasan tadi, maka langkah pertama adalah membangun manusia rohani. Karena ini adalah yang prioritas. Bukan membangun manusia lahiriah, tapi manusia batiniah atau manusia rohani. Ini adalah prioritas yang harus kita laksanakan. Walaupun pada prakteknya masih banyak orang yang salah prioritas. Yang diprioritaskan adalah membangun manusia jasmani, bukan rohani. Yang dijaga kesehatannya, penampilannya, gimana supaya awet muda, hilangin kerut-kerut, dan sebagainya. Sakit, diobatin semuanya. Tapi tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan manusia rohaninya. Yang pertama harus kita lakukan adalah membangun manusia rohani. Tadi kita sudah baca di ayat 16 tadi, di 2 Korintus 4 ayat 16, bahwa rahasia dari Paulus adalah bagaimana dia bisa tidak merosot, ya, walaupun merosot lahiriahnya, tapi batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, dibaharui itulah yang memberikan dia kekuatan untuk menghadapi kehidupannya dengan manusia jasmani atau manusia lahiriahnya yang merosot. Ini adalah proses sangkal diri dan pikul salib. Ya, dibaharui sehari ke sehari itu adalah proses sangkal diri dan pikul salib. Apa itu proses sangkal diri? Apa itu proses pikul salib? Mungkin kita jelaskan. Proses sangkal diri adalah waktu kita tidak melakukan keinginan daging yang sebenarnya kita kehendaki sebagai manusia jasmani, sebagai manusia lahiriah. Kita menyangkal untuk tidak melakukan keinginan daging kita. Dan itu tidak mudah. Dan apa juga yang dimaksud dengan pikul salib? Ya, kita harus sangkal diri dan kita harus pikul salib setiap hari. Apa itu? Adalah menyalibkan keinginan daging kita. Keinginan daging kita tadi harus kita salibkan sehingga kita punya tidak melakukan hawa nafsu kita yang jahat. Dan ini menjadi mungkin karena ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan inilah yang memampukan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Sehingga Rasul Paulus mengatakan penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang ringan karena kita ditolong oleh Roh Kudus dan dimampukan untuk melakukannya. Dilakukan sehari ke sehari, ya, tahap demi tahap. Ya, mungkin hari ini kita belajar untuk tidak marah, ya. Kemudian minggu depan mungkin kita belajar untuk lebih sabar. Kemudian kita belajar lagi untuk mengasihi dengan tulus, berbuat kebaikan, berbuat kemurahan. Ya. Kemudian kita jaga hati kita untuk tetap memiliki damai sejahtera. Kita tidak suka meributkan masalah-masalah kecil seperti sebelumnya. Kita mudah memaafkan dan itu semuanya berproses hari lepas hari. Sehingga manusia rohani kita bangun setiap hari dan tanda dari manusia rohani yang sehat adalah sama seperti tubuh jasmani, yaitu dia harus juga bisa merasakan haus dan lapar. Tapi kalau manusia jasmani haus dan lapar untuk makan dan minum, manusia rohani haus dan lapar akan firman Tuhan. Inilah makanan dari manusia rohani, yaitu firman Tuhan. Paulus selanjutnya mengajar kita juga untuk hidup oleh roh, ya. Di Roma 8 ini semua dijelaskan. Saya coba bacakan di Galatia 5 ayat 16. Ya, maksud dari Paulus. Maksudku ialah, kata Paulus, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
hidup oleh roh, artinya kita bersama Roh Kudus. Kita loh yang memutuskan, saya tidak mau berbuat jahat ini. Ya, Roh Kudus, kau bantu, berikan kekuatan untuk hamba meninggalkan perbuatan, tidak melakukan perbuatan dosa ini. Maka nanti kita akan mengalami kekuatan dari Roh Kudus untuk kita melakukannya. Jadi bukan kekuatan kita sendiri. Kita sudah ditolong, dibantu, disertai oleh Tuhan untuk bisa melakukannya hari lepas hari. Nggak gampang, saudaraku, perlu waktu. Dan kita punya waktu seumur hidup kita. Walaupun kita tidak tahu berapa lama umur hidup kita. Tapi selama kita hidup, kita punya kesempatan untuk memproses manusia rohani kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, tadi kita udah melihat secara trikotomi ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Nah, ketika kita hidup sehari-hari, maka kita harus memperhatikan berapa banyak yang kita pikirkan tentang hal-hal yang dari daging. Ya, kesenangan, atau mungkin keinginan dosa, atau mungkin hal yang jahat, atau hanya untuk memuaskan diri sendiri, egois, ya, hanya untuk menyenangkan diri sendiri, hanya untuk disombongin, itu adalah hidup memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau dari roh kita mudahnya kita melihat dari buah roh, ya, ada 9 buah roh yang bisa kita lihat akan terwujud dalam hidup kita, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itulah hal-hal yang dari roh. Dipertegas dalam selanjutnya, ayat selanjutnya, bahwa dalam Roma 8 ayat 6 adalah bahwa karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa manusia kedagingan kita nih, manusia lahiriah kita, itu adalah keinginan daging dan ujungnya maut. Ya, udah fana, maut lagi ujungnya. Tetapi keinginan roh yang ada dalam hati kita ini adalah keinginan untuk tetap hidup, bahkan masuk dalam kerajaan Allah, dalam surga, dan mengalami damai sejahtera. Saya rasa dengan penjelasan ini kita mulai lebih mudah untuk melaksanakan mana yang prioritas, ya, dan mulai mengecek, ya, selama ini apakah saya sudah melaksanakan yang prioritas atau saya masih salah prioritas. Dan untuk lebih mempertegas tentang apa itu perbuatan daging dan apa itu buah roh, kita sama-sama baca dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita lihat satu-satu, kita introspeksi diri kita, mana yang belum kita perbaharui. Karena apa? Tuhan ingatkan bahwa terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, kita memang diselamatkan, tapi di sini dikatakan kalau kita masih melakukan ini, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayo kita memperbaharui diri kita. Dan buah roh ialah di Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, mari kita tingkatkan kualitas kasih kita, sukacita kita di tengah pandemi ini, damai sejahtera, kita menjaga perdamaian, tidak membuat ribut, tidak asal marah-marah, sabar, menahan emosi, kemurahan, ya, menjadi berkat, ya, menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan kita dengan menabur kebaikan, kesetiaan kepada Tuhan, kelemah lembutan, ya, mau dibentuk, mau ditegur, mau mendapatkan kritik, mau mendapatkan masukan, dan semakin hari kita rindu diperbarui semakin baik sehingga kita memiliki penguasaan diri. Bagaimana untuk menembus batas selanjutnya yang Paulus ajarkan kepada kita? Yang langkah kedua untuk menembus batas adalah menggunakan
mata rohani. Kita buka 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, di sini Paulus mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Apakah betul Paulus menghadapi penderitaan ringan? Tidak, saudaraku. Faktanya kalau kita buka nanti di 2 Korintus 11, di sana dijelaskan bahwa kehidupannya sering dipenjara, didera, dicambuk, menghadapi bahaya maut, ancaman pembunuhan, disesah, ya dipukuli, ya disiksa, didera, dilempari batu hampir mati, ya. Kemudian berjelih lelah sampai tidak tidur, mengalami kelaparan, kehausan, bahkan harus berpuasa karena tidak ada makanan, kedinginan tanpa pakaian. Semua itu dialami oleh Paulus. Tentunya bukan penderitaan yang ringan. Tapi dengan mata rohani, kita baca yuk apa yang Paulus jelaskan tentang penderitaannya. Kita buka 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Di sini kita bisa lihat, Paulus bisa melihat masalahnya dari kacamata jasmani dan rohani, dari fakta yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ditindas, namun tidak terjepit. Ya, bisa lepas lagi. Habis akal, namun tidak putus asa. Udah nggak tahu mesti ngapain, tapi tetap punya pengharapan karena kita hidup dengan pengharapan kepada Tuhan, ya. Kita memiliki hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kita tidak mungkin putus asa kalau kita melihat dengan mata rohani. Kami dianiaya, jelas dianiaya, jelas dipukuli, jelas didera. Ya, apa kata Paulus? Namun tidak ditinggalkan sendirian. Dalam keadaan dipukul, dianiaya, Paulus tetap melihat pada Yesus yang tidak pernah meninggalkannya. Mata rohaninya bisa melihat penyertaan Yesus dalam kehidupannya, dalam penderitaannya, dalam aniaya yang dialaminya. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dihempaskan artinya dibuang, mau dibunuh, hampir mati, ya, tapi tidak binasa. Karena apa? Karena Paulus tahu bahwa bersama Tuhan Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di bagian Alkitab lain kita bisa juga melihat kisah bagaimana tokoh Alkitab bisa menggunakan mata rohaninya dalam berbagai peristiwa. Contohnya yang pertama di peristiwa para pengintai, ya, 12 pengintai, ya. Kita tahu bahwa 10 pengintai dengan mata jasmani melaporkan tanah Kanaan adalah negeri yang penuh susu madunya. Tapi penduduknya seperti raksasa sehingga menakutkan dan pasti kalah kalau kita masuk ke sana. Sedangkan 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb melaporkan dengan mata jasmani juga bahwa memang itu negeri yang penuh susu dan madunya. Tapi mata rohani mereka yang 2 ini melihat janji Tuhan bahwa tanah itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Jadi mereka berani berkata bahwa kita akan masuk dan merebut negeri itu. Dan kita pasti akan mengalahkannya. Di Bilangan 13 ayat 30. Contoh yang kedua, Raja Saul dengan mata jasmaninya takut melihat Goliat yang besar sebagai raksasa yang menantang bangsa Israel. Tidak berani dikeluar. Tetapi Daud, walaupun dengan mata jasmani melihat raksasa, tapi dengan mata rohaninya dia bisa melihat penyertaan Allah yang besar, yang jauh lebih besar dari Goliat yang raksasa itu. Dan terbukti Daud pun mengalahkannya. Demikian langkah kedua kita, yaitu menggunakan mata rohani. Bagaimana menembus batas tembok persoalan dan masalah kita? Yang ketiga diajarkan oleh Rasul Paulus adalah hidup oleh iman. Ya, kita baca di pesan Paulus yang dengan suratnya di 2 Korintus 4 ayat 18.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita garis bawahi tidak memperhatikan yang kelihatan. Tidak memperhatikan artinya tidak terjebak dengan yang kelihatan. Atau Paulus tegaskan bahwa Paulus tidak dibatasi oleh mata jasmani, ya. Melainkan Paulus lebih memperhatikan yang tak kelihatan. Lebih memperhatikan artinya lebih memprioritaskan, ya, yang tak kelihatan, yaitu firman Allah, yaitu yang ilahi, yaitu yang tak kelihatan. Paulus lebih memprioritaskan itu. Dan ini adalah proses iman, di mana iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, ya, di Roma 10 ayat 17. Dan kemudian iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata jasmani. Jadi iman itu menjadi bukti untuk apa yang kita lihat dengan mata rohani. Dan di Ibrani 11 ayat 3 cukup menarik. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, yaitu alam semesta ini, justru telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kita mulai bisa lihat kenapa kita lebih memprioritaskan yang ilahi, karena itulah yang kekal, ya. Dan yang kekal inilah yang bisa menciptakan sesuatu terjadi di yang kelihatan. Baik, saudaraku, jadi pilihan di tangan kita. Apa kita mau terjebak dan percaya persoalan dan masalah yang kelihatan, atau kita mau percaya firman Allah yang tidak kita lihat. Ingat bahwa dengan iman kita bisa menyambut mujizat dan berkat. Bahkan jalan keluar atas masalah-masalah kita. Karena Tuhan katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Baik, saudaraku, sebagai penutup saya mengajak kita kembali kepada quote di awal, yaitu di balik fakta lahiriah, ada fakta batiniah. Kiranya fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita yang kelihatan dengan mata jasmani, masalah boleh ada, tapi kita bisa melihat fakta batiniah yang dilihat oleh mata hati kita, mata rohani kita, bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Rasul Paulus mengajarkan kita tentang menembus batas, yaitu kita bisa melihat tidak terbatas hanya dengan yang jasmani, tapi yang rohani juga kita mampu untuk melihat. Dengan cara, yang pertama, membangun manusia rohani, yang kedua, menggunakan mata rohani, dan yang ketiga, hidup oleh iman. Sebagai penutup, saya juga mau menyampaikan bahwa saya pun sedang dalam persoalan. Ya. Besok tanggal 5 adalah hari di mana saya sudah punya janji untuk melaksanakan satu usaha baru atau memperbaharui usaha yang kemarin sempat sudah sangat berat, tapi tiba-tiba kita tahu sama-sama semua harus dihentikan, pekerjaan, kegiatan-kegiatan. Jadi itu adalah fakta. Tapi melalui khotbah hari ini saya diingatkan bahwa yuk lihat dengan mata rohani. Apa yang lebih baik pasti Tuhan sudah sediakan di depan. Karena kita percaya bahwa semuanya yang Tuhan kerjakan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan segala persoalan pasti dapat kita tanggung dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh terus hidup dengan tuntunan firman-Mu. Kami memprioritaskan kehidupan yang rohani kami lebih dari yang jasmani. Sehingga kami percaya Tuhan, yang terbaik yang sudah Engkau rencanakan akan digenapi dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah diberkati. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.